Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 9, subtema 1, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Menyebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam teks fiksi. Teks fiksi merupakan teks yang berisi cerita berdasarkan imajinasi penulis. Di dalam teks fiksi, terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang menjadi pembicaraan utama pada teks. Tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Cara menentukan tokoh utama adalah tokoh yang paling sering dimunculkan dan berpengaruh dalam teks. Sebagai contoh, ayo simaklah cuplikan teks berikut. Pada hari Minggu, Fitri sedang bermain bersama kakaknya di taman dekat rumah. Fitri sangat senang bisa memanfaatkan hari libur dengan bermain. Pada saat bermain, Fitri mengamati keadaan di sekitarnya. Kadang-kadang timbul pertanyaan bila ada hal yang menarik perhatiannya. Tokoh dalam cerita tersebut adalah Fitri dan kakaknya. Tokoh utama adalah Fitri dan tokoh tambahan adalah kakak. Menuliskan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam teks fiksi. Tokoh utama dapat ditentukan berdasarkan seberapa sering ia muncul di dalam teks. Tokoh yang paling sering dimunculkan dalam teks merupakan tokoh utama. Selain itu, tokoh utama juga dapat ditentukan berdasarkan jalan ceritanya. Tokoh utama dapat digambarkan dengan ilustrasi yang menjelaskan ciri-ciri tokoh tersebut. Contohnya sebagai berikut. Fitri, seorang anak perempuan berumur 11 tahun. Fitri termasuk anak yang badannya tidak kurus dan tidak gemuk. Fitri memakai kacamata dan kerudung. Fitri memiliki teman yang bernama Komang. Menceritakan isi cerita berdasarkan percakapan tokoh. Di dalam teks fiksi terdapat percakapan tokoh. Percakapan itu menunjukkan permasalahan atau topik yang dibicarakan pada teks tersebut. Kita bisa membuat ringkasan cerita berdasarkan isi percakapan para tokoh. Ayo perhatikan contoh berikut. Maafkan ayah ya, Dedi sudah lama menunggu. Tidak apa-apa ayah, Dedi baru saja keluar kelas, jadi belum lama menunggu. Berikutnya, isi cerita berdasarkan percakapan tersebut. Ayah menjemput Dedi pulang sekolah. Belum lama setelah Dedi menunggu, ayah tiba di sekolah. Menjelaskan isi cerita berdasarkan permasalahan yang dialami para tokohnya. Di dalam teks fiksi, terdapat kejadian yang dialami para tokohnya atau kegiatan yang dilakukan para tokohnya. Kejadian dan kegiatan itu menjadi bagian dari cerita dalam teks fiksi. Penulis menceritakan siapa tokohnya, apa yang dialaminya, kapan terjadinya permasalahan, di mana terjadinya permasalahan itu, dan bagaimana menyelesaikan permasalahannya.
Menemukan bagian-bagian penting di dalam teks. Teks fiksi dapat diringkas dalam bentuk diagram. Bagian-bagian penting yang terdapat pada teks fiksi dicatat, kemudian disusun membentuk peta pikiran. Bagian-bagian penting itu berupa tokoh cerita dan peristiwa yang ada di dalam cerita. Sebagai panduan, kita dapat membuat pertanyaan-pertanyaan mengenai isi teks tersebut. Ayo perhatikan cerita berikut. Rapikan dulu meja belajarmu. Setiap malam, Jonas mempersiapkan pelajaran sekolah esok hari. Seperti biasanya, Jonas sedang mengerjakan tugas dari guru. Jonas mengerjakan tugas itu di meja belajarnya. Ibu memerhatikan Jonas yang sedang tekun mengerjakan tugasnya. Setelah 1 jam mengerjakan tugas sekolahnya, ibu masuk ke kamar Jonas. "Sudah malam, Nak. Segeralah beristirahat," kata ibu. Jonas pun menjawab, "1 nomor lagi, Bu." Tepat pukul 21, Jonas selesai mengerjakan tugasnya. Jonas menuju ruang tengah, mendatangi ibu dan berkata, "Baik, Bu, sekarang Jonas akan beristirahat." Jonas langsung beranjak ke kamarnya dan naik ke tempat tidurnya. Melihat hal itu, ibu menegur Jonas karena meja belajarnya belum dirapikan. "Jonas, rapikan dulu meja belajarmu. Siapkan buku pelajaran untuk esok hari, supaya besok pagi Jonas tidak terburu-buru." Mendengar teguran ibu, Jonas meminta maaf kepada ibu karena tidak mematuhi aturan seperti biasanya. Jonas pun beranjak dari tempat tidurnya dan menjawab teguran ibu. "Maafkan saya, Bu. Baiklah, Jonas akan merapikan meja belajar dan mempersiapkan buku pelajaran untuk esok hari." Setelah merapikan meja belajar dan mempersiapkan buku pelajaran untuk esok hari, Jonas berkata, "Oh iya, sebelum tidur, badan harus dalam keadaan bersih." Jonas pun segera ke kamar mandi, mencuci kaki dan tangan. Jonas juga menggosok gigi. Setelah selesai mencuci kaki dan tangan, serta menggosok gigi, Jonas menuju kamar tidur. Jonas mengucapkan salam kepada ibu. "Selamat malam, Bu." Ibu pun menjawab, "Selamat malam, selamat tidur, Nak. Jangan lupa berdoa sebelum tidur." Jonas mematuhi pesan ibu. Tokoh utama berdasarkan teks tersebut adalah Jonas, sedangkan tokoh tambahan adalah ibu. Sifat tokoh utama rajin, santun, mau mengakui kesalahan. Sifat tokoh tambahan perhatian. Permasalahan dalam cerita, Jonas lupa merapikan meja belajarnya. Latar tempat di rumah Jonas, sedangkan latar waktunya malam hari. Menceritakan isi cerita dalam bentuk diagram. Bagian-bagian penting yang ditemukan dalam teks fiksi dapat disusun menjadi peta pikiran. Kita dapat menceritakan isi teks fiksi berdasarkan peta pikiran yang kita buat. Di dalam peta pikiran tersebut memuat tokoh-tokoh, peristiwa, atau permasalahan yang dialami para tokohnya. Selain itu, penjelasan mengenai akhir dari peristiwa juga dapat dicantumkan
menjadi bagian dari isi teks fiksi.